Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara 114 surat dalam Al-Quran, ada beberapa surat di antaranya yang merupakan surat-surat pilihan yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam, seperti surat Yasin, surat Tabarok, dan surat Al-Waqi'ah. Ada beberapa ayat yang memiliki keistimewaan luar biasa. Dan dari 6 ribuan ayat yang ada di dalam Al-Quran, terdapat satu ayat yang amat banyak memiliki keutamaan dan dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Ayat yang dimaksud adalah ayat kursi. Ayat kursi adalah salah satu bacaan yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Ayat ini memiliki manfaat dan keutamaan tersendiri. Ayat kursi merupakan ayat dengan derajat tertinggi, sebab berisi zikir yang mulia dan pengetahuan yang utama. Di dalamnya terdapat pengesaan Allah, keagungan dan sifat-sifatnya. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Abul Munzir," yaitu Ubay bin Ka'ab, "tahukah engkau apakah ayat dari kitab Allah yang paling agung menurutmu?" Dia menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," yaitu ayat kursi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Abul Munzir seraya bersabda, "Demi Allah, semoga dadamu penuh dengan ilmu, wahai Abul Munzir." Mari bersama-sama kita baca ayat kursi satu kali, agar para malaikat mencatat pahala untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setidaknya ada 6 waktu atau keadaan kita disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Waktu ini adalah waktu paling mustajab untuk mengamalkan ayat kursi. Simaklah hingga akhir video agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun umatnya untuk senantiasa melafalkan ayat kursi di waktu-waktu tertentu. Berikut ini adalah waktu yang sangat tepat yang dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Yang pertama yaitu setelah sholat fardu. Ayat kursi sangat dianjurkan untuk dibaca setelah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an,
Beliau bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya jika dia meninggal pada saat itu, maka dia dijamin masuk surga. Selanjutnya yang kedua dan yang ketiga, yaitu membaca ayat kursi dianjurkan pada waktu pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari adalah waktu yang istimewa, sebab Allah sering memberikan rezeki dan berkahnya. Oleh karena itu, sempatkan diri untuk berdoa dan berzikir kepadanya dengan ayat kursi. Maka insya Allah kita akan dilindungi dari setan dan kelalaian serta kesia-siaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi dari setan hingga ia melewati sore hari. Dan siapa saja yang membacanya di sore hari, maka dia akan dilindungi dari setan hingga datang pagi hari." Selanjutnya, waktu yang tepat untuk membaca ayat kursi, yaitu ketika hendak keluar rumah. Barang siapa yang membaca ayat kursi saat akan keluar rumah, maka dia didoakan oleh 70 malaikat. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca ayat kursi, maka Allah akan mengutus kepadanya 70 malaikat yang akan memohonkan ampun dan mendoakannya. Kemudian ketika dia kembali ke rumahnya dan masuk rumah dengan membaca ayat kursi, maka Allah menghilangkan kefakiran yang ada di depan matanya. Selain itu, seseorang yang membaca ayat kursi saat hendak keluar rumah, maka ia diselamatkan dari segala keburukan dan bahaya hingga pulang ke rumah. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Lamahatul Anwar. "Man qara'a ayatal kursi hina yakhruju min manzilihi." Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia keluar dari rumahnya, lam yusibhu su'un hatta yarji'a, maka dia tidak akan ditimpa keburukan sampai dia pulang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi yang kelima yaitu saat berada di dalam rumah. Rumah yang sering dibacakan ayat kursi akan dijauhi oleh setan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suratul Baqarati fiha ayatu sayyidati ayil Quran." Surat Al-Baqarah, di dalamnya ada ayat yang paling utama. "La tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja minhu." Ayatul Kursi. Tidaklah ayat tersebut dibaca di dalam rumah kecuali setan akan keluar. Ayat yang dimaksud adalah ayat kursi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikutnya yang keenam, salah satu waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi adalah sebelum tidur. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Saat aku menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan, setan itu menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun mengatakan, 'Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Lalu setan berkata, 'Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini.' Abu Hurairah melanjutkan,
Aku pun membiarkannya. Kemudian di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Kata Abu Hurairah, "Aku tahu dia akan kembali sebagaimana Rasulullah bersabda." Aku pun mengawasinya. Ternyata dia datang dan menumpahkan makanan, lalu dia mengambilnya. Aku pun mengatakan, "Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Nabi Muhammad SAW." Lalu setan itu berkata, "Biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah ini." Kemudian Abu Hurairah menceritakan, "Aku pun menaruh kasihan padanya dan aku membiarkannya." Kemudian di pagi hari, Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya, sehingga aku melepaskannya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Kemudian pada hari ketiga, kata Abu Hurairah, aku terus mengawasinya. Ia pun datang dan menumpahkan makanan lalu mengambilnya. Aku pun mengatakan, "Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Ini sudah kali ketiga engkau katakan tidak akan kembali, namun ternyata engkau masih kembali." Kemudian setan itu berkata, "Biarkan aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu." Kata Abu Hurairah, "Apa itu?" Setan itu menjawab, "Jika engkau hendak tidur di kasurmu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan kami setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Abu Hurairah berkata, "Aku pun melepaskan dirinya dan ketika di pagi hari, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, 'Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?' Abu Hurairah menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajari suatu kalimat yang akan memberi manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskannya." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa kalimat tersebut, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur, hendaknya membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku, Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adapun dia kala itu telah berkata benar, tapi asalnya dia adalah pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Tidak ya Rasul." Nabi bersabda, "Dia adalah setan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 7 waktu mustajab untuk mengamalkan ayat kursi.
Semoga kita bisa istiqomah dalam mengamalkannya dan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.